Ini adalah proses perjalanan di mana kami akan mencari tempat atau sekolah yang akan kami lakukan diagnosis kesulitan belajar tersebut. Ini adalah SD Negeri 03 Pasanehan, di mana kami akan melakukan diagnosis kesulitan belajar di sekolah ini. Dari video ini bertujuan sebagai bentuk mengetahui bagaimana cara pendiagnosisan belajar. Pendiagnosisan ini ditujukan kepada anak sekolah dasar. Di sini kami meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan diagnosis kesulitan belajar di sekolah ini. Alhasil, kepala sekolah mengizinkan kami dan menyambut baik kami maksud kedatangan kami di sekolah ini. Kepala sekolah mengizinkan kami untuk melakukan praktek di sekolah ini dan menyarankan kami untuk memilih atau mencari lokal mana yang akan kami lakukan diagnosis kesulitan belajar tersebut. Di sini saya melakukan wawancara dengan wali kelas, yaitu dengan Bapak Martion, di mana maksud dan tujuan saya yaitu untuk meminta ledger nilai, rekap absen, dan juga soal-soal serta lembar jawaban ujian pada ujian tengah semester kemarin. Ini sepertinya kayaknya Putri sama Rafli kan? Ya, Rafli. Itu tuh dalam kedua itu yang lebih parah atau yang lebih sulit dalam belajar itu siapa? Yang parah keduanya. Ya, Tapi yang lebih parah, yang terparah itu si Rafli. Maupun tulisannya, dia membaca. Anak dengan inisial MR harus diperhatikan secara khusus. Contohnya saja, ketika menjawab ujian atau dalam menghadapi ujian, dia harus perlu dibacakan supaya dia bisa memahami dari pertanyaan tersebut. Di sini adalah dimana ketika kami membuat daftar nama-nama siswa yang memperoleh nilai di bawah KKM pada tiap mata pelajaran. Setelah dilakukan pendataan, dijumpai bahwa anak berinisial MR mendapatkan nilai terendah dalam bidang mata pelajaran PJOK dan matematika. Di sini saya memperkenalkan diri saya dan juga memberitahu apa maksud dan tujuan saya masuk ke dalam kelas ini. Sosiometri itu kayak pengisian siapa teman belajar adik, siapa teman bermain adik. Di kelas ini kan ada teman-teman bermain kan, teman belajarnya juga ada kan. Jadi di sini siapa tuh teman bermain yang paling adik sukai, teman bermain dan teman belajar yang adik sukai. Misalnya kayak teman adik siapa namanya? Adik. Misalnya Abil, nama adik? Gazi. Nanti Abil nanya, Gazi PRMJK ini kayak mana? 5 tambah 5 berapa? Gitu kan. Jadi nanti adik-adik di sini ada nanti nama adik, tulis nama adik dulu. Jenis kelamin adik bisa kan tulis. Di sini saya mengarahkan adik-adik untuk mengeluarkan peralatan tulisnya seperti pensil yang digunakan dalam mengisi sosiometri tersebut. Setelah itu, saya mulai membagikan lembaran sosiometri tersebut, yang mana saya membagikan dari satu meja ke meja yang lainnya. Setelah semua peserta didik mendapatkan lembaran sosiometri tersebut, saya mulai mengarahkan untuk mengisi identitas terlebih dahulu, yaitu dari nama, jenis kelamin, kelas, sekolah, dan tanggal pengisian. Setelah semuanya mengisi identitas, selanjutnya saya mengarahkan untuk mulai dalam mengisi tahap pertama, yaitu siapakah di antara teman-teman kamu yang kamu pilih sebagai teman belajar. Yaitu ada 2 pilihan, yang pertama dan yang kedua, serta berikan alasannya. Setelah mengisi bagian siapakah di antara teman-teman kamu yang kamu pilih sebagai belajar, selanjutnya yaitu langkah 2, memilih siapa di antara teman-teman kamu yang kamu sukai untuk bermain bersama. Pilih 2 orang teman kamu dan juga berikan alasannya kenapa kamu memilih mereka sebagai teman dalam bermain. Setelah semua peserta didik selesai dalam mengisi sosiometri, langkah selanjutnya adalah kami mengumpulkan kembali semua lembaran sosiometri tersebut.
Di sini adalah dimana ketika saya dan inisial MR melakukan berbagai macam bentuk aplikasi instrumen, yaitu dari AUM umum, AUM PTSTL, dan juga FKPMP, yang akan diisi oleh inisial MR tersebut. Selalu pada catatan Rafli paham nggak? Berarti catatan pelajaran saya banyak tidak saya berarti jarang kadang-kadang? Jarang. Dalam belajar Rafli ini adalah dimana ketika saya dan Rafli melakukan wawancara terhadap permasalahan yang dihadapi baik di kelas, di rumah maupun di lingkungan pertemanannya. Gak pernah melamun. Kalau di kelas tuh kayak mana hubungannya sama temannya? Baik atau ada yang nggak suka sama Rafli? Ada yang nggak suka sama Rafli? Ada? Di sini saya dengan inisial MR bercerita bahwa apakah ketika dalam belajar di rumah itu ada didampingi oleh orang tua atau kakak dan orang-orang yang lainnya. Di sini saya mendapatkan pernyataan bahwa inisial MR kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua karena kedua orang tua sibuk bekerja di kebun, dan begitu juga dengan kakaknya yang masih menginjak bangku sekolah. Inisial MR mengatakan bahwa di sekolah dia sering dibully karena dia tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik karena keterbatasan dalam memahami dan mengerti serta menulis dengan cepat seperti teman-temannya yang lain. Ini adalah aktivitas rutin peserta didik setiap hari Selasa. Ini adalah ruang belajar inisial MR dengan teman-temannya dengan wali kelas Bapak Martion MSPD. Di sini semua peserta didik sedang belajar tentang mata uang rupiah, baik dari nominal maupun fungsi dan kegunaan mata uang rupiah ini. Ini adalah tahap di mana kami melakukan ice breaking bersama dengan peserta didik di kelas 2. Ini adalah anak dengan inisial MR, yang mana dia memiliki masalah dalam belajar, baik itu dalam membaca, menulis, berhitung, ataupun memahami pelajaran. Inisial MR ini sangat memiliki keterbatasan dalam memahami suatu pelajaran. Dia tidak bisa menangkap pelajaran ketika tidak dibacakan secara jelas. Sebelum meminta anak ini untuk membaca, saya mengenalkan beberapa abjad terlebih dahulu. Ini Di sini saya mencoba mengajarkan Rafli untuk membaca, yaitu dari dialog yang ada di dalam buku pelajarannya. Sampah ke sini. Jika kamu jadi manusia, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membuang sampah ke tempatnya. Kalau tidak, rumah akan kotor. Dan bau rumah juga akan menjadi. Di sini dapat terlihat bahwa anak dengan inisial MR ini sudah bisa membaca, hanya saja masih ragu atau sulit dalam memahami satu kalimat tersebut. Banyak kuman. Setuju, kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Pasar kotor. Karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga
kebersihan Sepeda dan pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Setelah itu, saya meminta anak ini untuk menuliskan dari abjad A sampai dengan abjad Z. Tulis A, B, C, D, E. E gimana E? E, udah. Terus F, G, H, I, J, mana J? K, L, M, gimana M? N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Kok A-nya kayak gitu? Raf, L, tuh ya L tuh. Setelah membaca, saya mengarahkan anak dengan inisial MR ini untuk mencoba menulis namanya sendiri. Dari penulisan tersebut, saya mengetahui bahwa anak dengan inisial MR ini kesulitan dalam menulis huruf A. Anak dengan inisial MR ini juga kesulitan dalam menulis satu kalimat dengan dua huruf yang sama. Contohnya saja yaitu menggendong. Dia kesulitan dalam menuliskan kalimat menggendong tersebut. Itu H tuh. Dia N, menggendong. G lagi, G kayak gini tulis. E, N lagi, D, huruf D, itu B tuh, dia D. Menggendong, kebalik perutnya kebalik, itu kalau perut ke sana berarti D. Menggendong, itu D. Menggendong, O, N lagi, G. Menggendong teman. Lagi menggendong sampai bisa, menggendong teman. N ya, bukan H. Menggendong, gendong teman. Nah. Di sini saya melakukan wawancara dengan orang tua dari anak inisial MR tersebut. Alhasil, orang tua dari anak inisial MR tersebut mengizinkan dan sangat mendukung keberadaan saya di sini untuk membantu anak dengan inisial MR tersebut dalam belajar. Kan Raffi itu lagi belajar di sekolah berdua kami kan Bu. Itu kayaknya tuh sulit menulis gitu, membaca menulis gitu. Ini membaca lancar Bu. Asal sen mbak nggak kurang di mana Nanti kurang memperhatikan hurufnya. asal Ini membaca bisa Bu, tapi kayak lama gitu Bu. Kalau diajar juga membaca kan, tapi ini lama prosesnya sampai membaca itu gitu. Kalau menulis tuh ya masih kayak itu tadi, misalnya kurang-kurang huruf itu yang menulis tuh. kalau harus huruf mati ya susah. Menulis A ketik itu payah-payah. Iya, karena A menjadi U ya. A, U, O. Baca tak O Bu ya. Karena bingung ke A tulisannya kan. Karena cuma nulis cerobok, untuk
dia ditinjau oleh gendong. Di rumah tuh ada ibu aja belajar. Dicari hendak lagi sekali lagi. No, saya sanjung tu no lalu sakit lagi. Kalau kurang belajar rumah tu. Tadi kan kakak ya kan Bu, ibu sibuk karajo kak, berarti Ya, ibu. Bawa sibuk kayu bagi proses saya gitu. Kalau nak janji itu nak disebut. Itu lah kan. Jadi saya jangan boleh besar. Kalau kakak nunjukan nak nyolong nah. Kan Arin cuma sekedar mengajarkan Bu, udah Arin tentu Arin bisa sadwe gitu. Misalnya Kadang belajar anak dulu. kecil kok boleh masuk di no. Yang mana tahu juga orang lain yang mau Jauhkan belajar. usahawan. Jangan besar. Kata menggendong kemarin. Coba kita tulis lagi ya. Kemarin janjinya dipelajari, ada dipelajari. Ada diulang-ulang. Nulis kata menggendong. Ada? Ada. Coba. Nih. Mana ya tulisan Raffi kemarin ya. Nih. Nah, sekarang kita coba lagi tulis kata menggendong tuh. Udah bisa Raffi? Katanya udah bisa. Coba jangan jauh kali jaraknya. Menggendong. Itu G-nya sudah lagi. N-nya nggak, coba bikin baru bawah. biar kakak baca. M itu N tuh. M E N G E N D O N G. Menggendong. Nah, coba sekarang tulis abjad ABC lagi. Dari A sampai Z. A B C D baik D enggak, tulis huruf abjad semua, huruf besar semua. A, enggak, A nya baik-baik, ulang lagi di bawah. A B C, huruf besar semua ya. Rafli baik-baik. Muhammad A D. Ya, kita ini belajar membaca dulu. Ayo, kok? Aku malu punya pekarangan sekolah yang kotor. Banyak warga sekolah tidak peduli terhadap lingkungan. Banyak siswa membuang sampah sembarangan. Taman di depan kelas juga kotor. Kurang. Diperhatikan lingkungan. Sekolah menjadi kotor dan sakit. Tidak ada datang ke tidak rapi oleh sebab itu banyak siswa yang sakit. Keindahan sekolah pun kurang tidak terjaga. Jadi gini Pak, kan Arin udah melakukan diagnosis melalui Raffi tersebut. Yeah. Udah
udah mengajarkan Rafli belajar, udah melihat perkembangan Rafli belajar. Ya. Nah jadi di sini Arin juga udah melakukan kunjungan rumah, udah melakukan beberapa kali pengajaran. Itu kan Rafli sulitnya dalam menulis kan Pak, menulis Dan membaca. Iya, membaca. Setelah tahap-tahap yang sudah Arin lakukan, Arin mau tanya ke Bapak, apakah Rafli itu ada perkembangan atau masih tetap kayak gitu Pak? Kalau untuk menulis itu perkembangannya belum untuk menulis, dan juga kalau untuk membaca ada sedikit perubahan. Kalau menulis sampai saat ini tulisannya nggak jelas. Iya. Nah, jadi Bapak menyarankan bagusnya dikolaborasikan dengan orang tua keduanya, baik yang laki-laki maupun perempuan. Jadi supaya hasil dari penelitian hari ini bermanfaat, bukan sekedar untuk kegiatan perkuliahan saja. Itu Pak, jadi kan sudah diwawancara sama orang tuanya, Ya. sudah ditanyakan. Jadi orang tuanya tuh mengakui bahwa dia tidak sempat, tidak ada waktu untuk anaknya gitu Pak. Ya. Karena waktunya tuh habis di kebun katanya gitu Pak. Berusaha. Dan juga kakak-kakaknya kan masih sekolah. Ya. Jadi juga dalam untuk mengatasi kesulitan anak belajar ini tidak terfokus kepada anak, juga harus terfokus kepada orang tua. Ya, itu juga perlu disampaikan oleh Arin sama orang tuanya bahwa pendidikan ini merupakan juga tanggung jawab, bukan tanggung jawabnya untuk mencari uang saja. Jadi disampaikan sama orang tua. Itu saran dulu. Berarti kalau dari segi perkembangan udah ada perubahan gitu, Nah, Pak? perubahan hanya untuk membaca, Iya, membaca. tapi membaca itu baru 30%. Kalau menulis itu boleh dikatakan 0%. Kalau pas kan ujian sudah nih Pak. Ya. Pas proses ujian tuh masih dibacakan kayak Bukan dibacakan, tapi dia membacakan bisa membaca, dia bisa. Yang ditulisnya itu terpaksa diijah-ijah oleh guru. Ini diarah-arahkan, ini kadang banyak yang tinggalnya. Misalnya dia menulis angka saja dibacanya, ditulis. Di sini saya melakukan wawancara dengan wali kelasnya terkait dengan perubahan Rafli setelah dilakukan diagnosis kesulitan belajar ini. Dan dari sini wali kelasnya menyatakan bahwa anak dengan inisial MR ini sudah mulai bisa membaca, tetapi masih ragu dalam menulis dan sering meninggalkan satu huruf dalam kalimat tersebut. nanti dia bisa berinteraksi. Bisa berinteraksi. Ini memang kurang perhatian saja. Kalau menurut versi Bapak, ini kurang perhatian dari orang tuanya. Artinya kurang diberikan bantuan bimbingan belajar di rumah. Orang tuanya menyerahkan kepada anak itu sendiri dan menyerahkan saja ke sekolah. Ujian yang pertama, ya kan? Coba ulang balik. Nama bilangan dari 156 adalah coba rapi. Udah kayak mana? 156. Apa jawabannya? 156 itu kayak mana? 156 itu. Lambang bilangan 205 adalah Mana tuh 205 itu kayak mana? 256. Kalau ini 360. kalau ini berarti 205. Berarti yang mana 205? 205 yang mana? 205 yang mana? Yang B. yang B 250. Dia 205. Kayak mana 205 tuh? Berarti yang mana 205? Yang A. Kalau yang C 502. Ini 502. Kalau 520 kayak ini 520. Itu yang 520. Yang mana yang 205? Coba silang yang mana? Terus ini apa nih?
471. Angka yang menempati nilai ratusan adalah yang mana yang ratusan? 4, pintar. Nah, sekarang ini. Nah, ini salah kemarin waktu ujiannya kan? Nah, ini berapa nih? 5 Ini? 254. Coba tulis, dibaca. Kayak mana 200? 254. Kemarin udah bisa mau nulis, sekarang udah bisa. Coba nulis lagi. Dua. Bagaimana kata kakak kemarin jaraknya? Huruf abjad boleh nggak digabung? Kalau huruf kecil, huruf kecil. Di sini saya melakukan remedial bersifat materi pelajaran, yaitu dari soal yang ada di dalam ujian tengah semester kemarin. Yang mana di sini saya melakukan pelajaran yaitu dengan mata pelajaran matematika. Rafli mengalami kesulitan dalam menjawab materi pelajaran tersebut. Jaraknya kemarin kayak mana kakak bilang nulisnya kemarin? Nggak boleh terlalu jauh. Pintar. Apalagi yang tinggal S-nya mana? 200. Lima itu 5 kayak mana? Berapa tadi? 205 54 kayak mana? 50 4 kayak mana? Itu apa tuh? 4 M-nya mana? M dulu baru P. M datang M. T-nya mana? Ini bacaannya 254. Kalau ini 20. Berarti kalau baca angka yang 3 ini dibaca satu. Yang pertama itu ratusan, yang kedua puluhan, yang ketiga satuan. Oke, sekarang lambang bilangan 350. Gimana 350? 350. Kita bikin satu-satu dulu kalau susah. Nah, itu ratusan. Puluhan gimana? 350. Kayak mana 50?
Di sini dengan observasi yang sudah saya lakukan, saya mengetahui bahwa Rafli ini masih meninggalkan salah satu huruf apabila dia menulis kalimat tersebut. Enggak ya. Sekarang ini. Nih, Udin memiliki kelereng 107. Nih, Udin memiliki kelereng 107. Dayu memiliki kelereng 170. Kelereng siapa yang lebih banyak? Berarti kelereng siapa? Dayu. Nah, ini lagi. Nah, ini mengurutkan. Coba urutkan yang mana? Jawabannya. Nah, kalau cara mengurutkan tuh kita tengok angka yang ratusannya awal. Ini ratusannya sama. Sama kan? Ratusannya sama kan? Angka 2. Nah, kalau angkanya sama kita tengok nih angka 2 semuanya. Sekarang ini ada 3, ada 5, ada 3 juga kan? Kita tengok lagi, ada 3, ada 3 semuanya kan? Sekarang kita tengok nih yang terakhir. Ini ada angka 5, ada angka 2, ada angka 4. Yang mana paling kecil? Angka 2. 2. Berarti kita tengok angka pertama dan kedua tadi sama kan? Berarti yang mana nih? Yang mana angka 2? 2 ada 2 buah kan? Angka 2. Nah, sekarang mana kecil 5 atau 4? Kecil 4. Yang mana yang ada angka 4? Antara 2 yang tadi ini mana yang ada angka 4? Yang akhirnya ada 4. Ini tadi udah angka 2, yang keempat mana nih? Ini. Berarti yang terakhir ada angka 5. Berarti jawabannya kok kan tadi kita udah belajar angka 2 sebenarnya. Angka 3 udah kita masukin juga. Kita tengok nih, ini angka 3 juga, ini angka 3 semua kan? Jadi sama. Nah, sekarang ada angka 5, ada angka 2, ada angka 4. Yang paling kecil tadi angka 2. Kita tengok ini, mana aja yang angka 2 yang pertamanya. Berarti A sama B. Dan sekarang kita tengok yang angka 5 atau 4, mana paling kecil? 4. Berarti jawabannya 4 dulu, terus baru 5. Nah, sekarang coba ini. Nih, coba Rafli urutkan. Coba urutkan. Apa itu? Pertama kita tengok angka di depan. Di depan angka berapa? 1. Angka 1. Coba tulis angka 1. Tuh. Nah, angka 2-nya sama nggak semuanya? Sama, berarti 2. Mana yang paling kecil lagi? Angka 5. Tulis angka 5. Koma. Setelah angka 5 mana yang kecil lagi? Bikin dulu 2 angka yang sama di depan nih. Terus lagi. Terus 2. Setelah angka 5, angka berapa lagi? 6. Nah, koma, bikin lagi. Ini bikin lagi. Nah, berapa lagi? 126. Habis 126, 102. 7. Habis 127. 28. 8. Nah, udah bisa. Besok di kelas 3 ada ini lagi. Nah, sekarang nih ada 200. Ini berapa bacaan ini? 260. Nah, ini 275. Nah, pintar. Nah, tanda yang tepat untuk hitungan di samping adalah apa tandanya? Ini ada tanda kecil, ini ada tanda besar, ini ada tanda sama dengan. Apa tanda ini? Tandanya 260 besar atau kecil dari 275? Kecil 205. Berarti 260 kecil dari 275. Betul. Kalau ini apa jawabannya?
jawabannya nih? 277 titik-titik 280. 200. Besar atau kecil? 7. Nah, ini awalnya 277. Akhirnya 280. Mana yang lebih besar? 280. 280. Berarti tandanya besar atau kecil? Kecil. Kecil, dia kecil. Kalau kecil kayak gini ya, kayak gini perutnya ke sini. Kalau besar kayak gini. Kalau misalnya Rafli dalam ujian Rabu, bikin aja 2 tanda kayak gini. Nah, disambung aja garisnya gini ya. Nah, ini jadinya huruf B. Ini jadinya huruf Oke. K. Ya kan? K gitu. Jadi, nanti di sini 270 kecil dari 280. Nah, kalau ini apa nih? Apa tandanya? 290 titik-titik 252. 290. Terus apa tandanya? Apa tandanya Mama itu? Tanda apa tuh? 290 titik-titik 252. 290. Apa tadi kata kakak? Kalau dia yang besar di sini berarti tandanya besar. Kalau dia kecil di sini berarti tandanya kecil. Oke, coba lagi. Nanti kita coba lagi. Sekarang ini lagi. Hasil dari penjumlahan bilangan di atas adalah berapa penjumlahannya nih? Kalau cara menjumlah tuh kita cari 1. Nah, angkanya ada 236, 259. Berapa nih? Kalau menjumlahkan atau mengurangkan, itu hitungnya dari angka di belakang. Nah, sekarang roti Rafli ada 6, ditambah lagi sama kakak Rafli 9. Berapa dia? 6 tambah 9. Hitungnya kayak gini ya. Kita hitung dulu. Ini ada 6 nih. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Berarti 5-nya taruh di sini, 1-nya taruh di atas. Sekarang 1 kan ada di titip tadi 1 nih. 1 ditambah 3. 1 tambah 3 4. 1 tambah 3? 1 tambah 3 4. 4. 4 ditambah 5. 4 tambah 9. 2 ditambah 2? 4. 4. Nah, jadi kayak gitu ya. Kalau misalnya menjumlahkan, mengurang, itu hitung dari belakang. Nah, sekarang nih, kakak mempunyai kelereng 100 buah. Adik mempunyai kelereng 130. ini 30. Berapa jumlah kelereng semuanya? Berapa? Kayak mana caranya tadi? Coba buat dulu kayak mana. Nih awalnya ada 100 kelereng. Adik juga mempunyai 30 kelereng. Kayak mana tuh? Ini penjumlahan. Kayak mana kalau jumlahkannya? Coba cari. Kayak mana tadi kakak ajarin? Dari belakang. Ya, coba hitung. Coba buat. Seratus tambah 30. Berapa? Nih, ini ada kakak nih ada sekarang. Nah, kakak ada 100 kelereng nih, ada 100 kelereng. Adik juga ada 30 kelereng. Nih. Kayak mana nih? Coba hitung berapa dia? 0 tambah 0? 0. 0. 0 tambah 3? 3. 1 ini ada nggak kawannya? Nggak, berarti itu turun.
Mana yang hasilnya? Berarti B. Sekarang pengurangan. 341 kurang 102 berapa? Berapa nih? Kayak mana caranya? Pengurangan. Nih, kalau pengurangan itu misalnya nggak sampai kan angkanya, kita pinjam dulu. Nih, ini ada 1. Ini 4. 4 nih kita pinjam dulu jadi 3. 1 nih udah dipinjam tadi ke sini. Jadi ini 11. 11 dikurang 2 9. 3 dikurang 1 3 kurang 1. 3 dikurang 1 2. 3 dikurang 1 2. 2. Berarti hasilnya yang mana? 229. Kalau dikurang tuh kalau misalnya ini gak cukup dia kan, kita pinjam gak apa-apa, tapi pinjamnya satu. Nah sekarang ada ini 223 ditambah 152. Berapa hasilnya? 223 tambah 152. Berapa nih? 3 tambah 2 3 tambah 2. 5. 2 tambah 5 2 tambah 5. 7. 2 tambah 1 3. 3. Pintar. Berarti hasilnya 375. Sekarang ini ada 406 kurang 347. Nih. Berapa nih? Karena kurang ini. Karena tadi kan ini lebih besar angka di bawah kan? Dia pengurangan. Berarti ini kita pinjam. Kita pinjam ini jadi 5. Karena ini kita pinjam ya 10 kan? Kita pinjam jadi 9. Ini juga kita pinjam jadi 3. 15. Ini jadi 9. 16 ditambah 7 kurang 7 berapa? 16 kurang 7 9 dikurang 4 berapa? 9 kurang 4. 5. 3 dikurang 3 3 kurang 3. 0. Berarti hasilnya 59. Sekarang coba kakak kasih soal lagi ya. Soalnya nih, lambang bilangan coba ini tulis dulu. Lambang apa nih? Coba jawab. Lambang bilangan 352. Nah, kayak mana tuh? 352 itu kayak mana? Terus 50 berapa tadi? 2. 52. Nah sekarang coba tulis hurufnya kayak mana. 420 kayak mana 420 tuh?
420. Ratus 20. Nah, kayak gitu. Kalau misalnya Rafli susah, tulis aja satu-satu dulu. Kalau angkanya 3 berarti awalnya ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang ini lagi. Ini apa angkanya? Apa tandanya? 530 titik-titik 531. Besar. Berarti ini 530 lebih besar. Kalau lebih besar tandanya ke sini. Ini coba Kakak kasih soal lagi. Nih, apa tandanya? 250 titik-titik 251. Oke. Kecil. 250 itu kecil. Kalau yang besar kayak gini angkanya 240 titik-titik 220. Nah, ini berarti tandanya besar. Kalau dia lebih besar angka di sini, kayak gini kan besar angka di sini, yang besar nih, ya kan? Berarti tandanya besar. Kalau angkanya besar di sini, berarti ini kecil. Coba lagi. Ini apa tandanya? 211 titik-titik 210. Apa tandanya? Ini jadi huruf B gitu. Berarti kalau K kecil, kalau besar B, harus arah ke sana. Nah, coba lagi ya. Ini apa tandanya? 250 titik-titik 240. Besar, pintar. Udah bisa kan? Tandanya kan? Jangan salah lagi ya. Sekarang penjumlahan. Jumlahan. Coba jumlahkan. Bentar lagi. Satu kurang 0. 1 kurang 0. 1 kurang 0. Tetap 1. Oke. Nah, coba ini. 352 dikurang 125.
Yang mana kata kakak tadi? Pinjam. Dengan inisial MR tersebut, itu dari soal-soal yang salah ketika dia menjawab ujian